Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau soal itu ya, mau cerita soal oli Unilopal yang penulis pakai sekarang ini. Tadi pagi sudah ganti oli, sudah drain oli Meditran S SAE40, terus diganti dengan Unilopal 10W50 yang tulisannya 100% full synthetic kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis drain oli Meditran S SAE40 yang campur dengan frying fat. ...318 km ya. Nah, sama oli oli transmisinya lupa juga, tidak di reset. Yes, oli transmisi kemarin apa namanya, oli transmisi kemarin Meditran S SAE40 campur frying fat. Ini Meditran S SAE40 campur frying fat juga warna hijau ini karena ya fuel dilution ya, walau pakai pertalite masih kena fuel dilution. Iya wis lah, ini penulis teruskan drain dulu. Sebentar, oli penggantinya adalah ini ya, oli Unilopal. Kalau perhatikan di paling bawah ada tulisan 100% synthetic kue. Ini buatan Prancis ya, impor, tapi harganya ya masih termasuk murah. Piro ya, nanti penulis sharing harganya berapa, harga terbaru aja. Made in France ya. Ini udah penulis buka, jadi ya nggak tahu labelnya kayak gimana. Volumenya aja sudah nggak full ya, sudah banyak berkurang karena sering dipakai uji panggang oli ya. Cuma mungkin banyak ya kurangnya ya. Ya wis lah, nanti penulis terus lagi sih drainnya ya, tapi rencana pakai Unilopal ini. Ini jadi penulis drain oli Meditran S SAE40 itu bukan karena sudah waktunya ganti, tapi karena menurut penulis ya itu oli mendadak aja untuk oli selingan. Kalau kesannya olinya sendiri bisa bikin mesin lebih halus, jadi artinya aditifnya lebih banyak daripada Meditran SAE40 yang konstan nggak makin halus. Tapi karena terpengaruh oli sebelumnya ya, Evalup, Molitech dan Evalup Geo, rasanya kayak lebih encer gitu ya dari biasanya. Jadi di 300 km sudah mulai berisik mesin. Harusnya enggak seperti itu sih mesinnya. Penulis yakin kalau pakai Meditran S lagi, suara mesin mestinya bakal lebih halus dari yang sekarang. Wis habis.
Mestinya sih belum full, tapi lihat aja sih. Oh, udah full sih, ya wis lah, udah full. Ya wis lah, nanti teruskan lagi ya. Ini suara mesin ya. Sejak pakai Meditran SI40, mesinnya idle-nya jadi stabil. Ini pakai apa namanya, unil opal masih halus, jadi ya sepertinya ada efek positifnya juga. Ya wis lah, nanti penulis teruskan lagi. Tapi ini suaranya mestinya masih halus mesinnya. Impor ya, made in Perancis, harga piro ya, 90 ribuan gitu ya. Oli termasuk kental ya. Jadi ya penulis apa jenenge, penulis anggap lebih kental lah dari Meditran SSI 40 dari feeling ya. Oli Meditran SSI 40 itu sebenarnya juga unik ya. Sorry, kamu ngebut dulu seperti biasa, penulis pakai pelan dulu. Jadi Meditran SSI 40 itu kalau di spesifikasi disebut lebih kental dari Maestran SI40 ataupun Maestran B SI40. Tapi yang menulis rasakan kok jadi lebih encer ya. Dan kebetulan ada yang nyoba juga di grup, sepakat bahwa olinya Meditran SSI40 itu terasa lebih kental. Kalau si Bro-nya ini dia nggak tahan pakai karena olinya Brundaru ya. Karena olinya mengurangi performa, kental. Bukan kental, memang aditifnya banyak. Emang sih aditifnya banyak, tapi untuk mengurangi performa rasanya nggak separah Eneos Evalup ya. Eneos molybdenum dan Evalup Geo, Evalup Molitech, 3 oli itu. Jadi dari sisi mengurangi performa kayaknya nggak separah ketiga oli tadi Meditran S. Kemarin pagi ngukur 0-100 payah ya angkanya, performanya payah. Tapi di sore harinya lumayan kok daripada SI40. Nah, itu kan kurang sip ya. Kurang sip. Jadi mungkin sudah masuk 19 detik atau 18 detik, 18-19 detik, sudah nggak 20 detikan lagi ya. Itu lumayan oke lah sebagai oli ya, yang memang aditifnya lebih banyak. Cuma di Brundaru ini ada masalah lain ya, apa ya masalahnya, lupa, pokoknya ada masalah lain sehingga ya segera mengganti. Penulis sendiri mengganti oli Meditran S SI40 alasannya bukan karena sudah berakhir masa pakainya, olinya masih lumayan halus ya. Sekarang hari apa?
Jadi penulis nggak drain karena sudah berakhir masa pakainya, tapi karena ya itu oli sela ya, oli yang intermezzo, oli yang dipakai karena kepepet motornya mau dibawa ke ke Pacet ya, ke daerah pegunungan. Harus pakai Mediterranean S. Nah, kalau oli Uni Oilnya sendiri penulis ini masih belum tahu kesannya. Kalau dari uji panggang ya memang nggak sebaik Mesran, tapi ya dibanding oli lain ya rata-rata lah ya. Dari sisi penguapan juga yang penulis cukup hati-hati itu adalah karena oli Unil Opal ini anu ya apa 10W50, entah itu karena ada campuran paunya atau enggak. Jadi kalau nggak ada campuran paunya ya olinya cepat rusak. Ya ini nanti dicek lah apa jadi encer. Sekarang ini suara trik-trik di kecepatan segini antara 40 sampai 50 nggak begitu terdengar ya. Tapi yang jelas dipakai pelan sampai kondisi seperti ini nggak anu ya, nggak kasar ya suaranya ya. Sepertinya aditif RPM bawahnya masih ada cukup banyak. Suara asak-asak gesekan antara piston dan silinder juga termasuk minim. Ya nanti lah lihat aja sesudah selesai ngebut. Kalau dari tenaga sendiri saya kayaknya sih lega, tapi nanti kalau sudah pulang nanti ya, baru bisa jelas olinya beneran nambah lega atau enggak. Kalau sampai kantor juga bakal lebih jelas ya. Nanti pulang kantor nanti juga lebih jelas lagi apakah olinya bisa meningkatkan tenaga atau enggak. Kalau sekarang ya efeknya masih kecil ya, karena baru awal pakai. Minim ya 20 kilo ya, hampir nyampe kantor. Pas pulang kerja nanti lah. Sebentar lagi uji 0-100 awal-awal lah. Tapi biasanya kalau pagi begini hasilnya itu agak kacau ya. Jadi kadang lebih bagus, kadang lebih jelek, entah mengapa. Entah karena olinya masih dingin atau gimana, atau kemarin penulis nyampur apa ya, kemarin nggak sengaja penulis itu nyampurkan oli Mediterranean S ke bensin juga, selain dari selain dari margarin. Mungkin itu mengurangi tenaga, tapi kayaknya sekarang mesin sudah lega, tinggal dilihat nanti lah. Entah 0-100 ini bagus atau enggak. Kemarin mesinnya kurang dari 20 detik, 19 detikan mungkin. Iya ya, kok pagi mesti lambat ya, nggak tahu lah. Habis ini uji top speed. Tapi rasanya kok tarikan makin berkurang ya setelah dipakai ngebut ya.
Entahlah, kalau dari reviewnya yang pernah review Unil Opal di motor KTM RC 250 kalau nggak salah ya, oli Unil Opal ini disebut oli full sintetis yang ekonomis, oli bagus, oli impor, tapi harganya termasuk murah. Ya kita lihat lah, apa full sintetisnya pantas di sandangnya. Seperti penulis jelaskan sebelumnya, oli Unil Opal itu oli full sintetis itu bisa dicermati dari produk datasheet, safety datasheet, terus dari tulisan di websitenya, terus dari dicoba. Penulis nggak tahu nemu nggak ya data produk datasheet untuk ini, safety datasheet juga rasanya nggak nyebutkan apa-apa, website juga nggak nyebutkan PAU ya, namanya full sintetis. Ada yang PAU tapi modelnya bukan yang penulis beli. PowerPoint kayaknya nggak ada ya datanya ya. Jadi tinggal dari ini feeling berpaksa. Untuk sementara sih penulis nggak merasa ada penurunan kekentalan yang drastis ya. Paling nggak dibanding waktu nyoba Eneos, Evalus, nggak sedrastis itu sebenarnya ya. Malah rasanya agak berat ya. Nah, ini bisa top speed atau enggak ya? Untuk top speed nggak tahu ya, beberapa hari ini kok KI top speed terus, tapi mestinya sudah nggak terkungkung oleh top speednya Eneos atau Evalus gitu ya. Walau ini agak berat ya rasanya. Ya wes lah, nggak bisa banyak cerita soal oli Unil Opal ini. Nanti kalau sudah agak lama penulis tambah lagi, nanti kalau sudah nyampe kantor kesannya gimana. Tapi rasanya sih nggak akan kayak Evalus, nggak akan seperti Eneos. Jadi kalau Unil Opalnya masih full sintetisnya masih belum tahu ya. Tapi dari sisi aditif menurut penulis lumayan komplit lah ya, dipakai kencang rasanya tadi ya halus, pakai pelan juga halus. Cuma mungkin ya ini ada esternya kali ya kayaknya ya, entahlah ya, mungkin ada esternya, mungkin dibanding motul wah kayaknya lebih cocok Unil Opal ya. Dibanding Epone gimana? Maaf nggak pernah nyoba Epone. Kenapa kok ngomongin motul dan Epone? Karena Unil Opal oli Perancis ya, kalau nggak salah motul itu oli Perancis, Unil Opal juga. Penulis teruskan lagi, penulis ini sudah 15 km pemakaiannya, barusan berhenti sebentar ke Indomaret, dan ya ternyata ada yang mengecewakan ya, karena kok jadi terasa makin encer ya, padahal cuma berhenti sebentar.
Di perjalanan sih ya emang terasa ada makin encernya ya, karena apa, suara asak-asak makin keras, beda dari ketika pertama berangkat tadi. Entah itu penurunan kekentalan sementara atau permanen, itu masih baru tahu nanti ya. Tapi mungkin nggak separah Evalu, nggak separah Eneos, tapi tetap ada pengurangan ya. Dipakai pelan ternyata kasar, jadi mungkin halus itu sisa-sisa dari sisa-sisa dari Meditran S sebelumnya ya. Jadi sisa oli Meditran S yang ada di dalam mesin jadi seperti aditif ya. Karena ya tadi habis ngebut tadi, terus jalan pelan-pelan nggak macet, itu kok suara mesin di pantulan mobil lain kok kasar. Jadi kayaknya tetap ya, mungkin kurang sip dari sisi panolinya. Tinggal lihat nanti apakah besok atau nanti pulang kerja nanti encernya kembali kental lagi atau enggak. Kalau feeling penulis untuk sementara ini rasanya balik lagi. Jadi penurunan kekentalan itu sementara, cuma sifat karakter olinya sendiri kalau RPM rendah enggak, makin halus. Penulis tadi salah, mungkin karena ya olinya kan kecampuran Meditran ya. Ya inilah repotnya kalau review oli, kita harus mempertimbangkan oli sebelumnya sifatnya seperti apa. Ya ini juga alasan mengapa penulis nggak pakai minyak goreng kalau review sebuah oli nanti, karena nanti ya sifat-sifat yang jadi lebih cepat encer ini, sifat-sifat yang kalau dipakai RPM rendah terus kasar bakal ketutupan oleh minyak gorengnya, sesuatu yang ya nggak sesuai dengan kemampuan olinya. Jadi penulis agak istilahnya mixed gitu ya, jelek yang enggak, bagus yang enggak kalau oli Unilopal ya. Feeling sih kemampuan oli ini mungkin lebih dari rata-rata ya, lebih dari rata-rata dalam arti dia mungkin lebih dari 300 km mungkin ya pemakaiannya, bisa seperti itu. Mungkin ya 400-500 kan, tinggal lihat penurunan kekentalan ini kayak gimana. Tapi yang jelas olinya sudah seperti oli-oli modern. Kalau oli RPM rendah, kalau RPM rendah terus nggak halus. Ya artinya oli-oli seperti ini, oli-oli yang RPM rendahnya kasar itu cocok kalau dicampuri oli samping ya. Tapi lihatlah nanti kalau kekentalannya cukup stabil, nanti penulis pakai, tapi nanti nyobanya bukan aditif oli samping tapi pakai pakai itu Lupromax. Penulis kan punya Lupromax, coba di oli ini aja lah, karena penulis nggak merasa aditif Lupromax itu sip kayak gimana ya, disebut halus kayak gimana. Yes, nanti kalau sudah merasa pas ya dengan kemampuan oli ini, di RPM tingginya gimana, di RPM rendahnya gimana, penulis akan coba apakah nanti pakai Lupromax menambahkan sifat baru. Pastinya sih kalau pakai Lupromax itu oli yang bahan olinya oke, aditifnya nggak oke. Sayangnya itu jarang aditif, seringkali aditif viscosity index improvernya terlalu
jelek ya. Apa enak coba bareng sama Oliwin SAE40 ya. Ada SAE40 yang lain merek Shell, tapi kalau Shell tapi kan aditifnya komplit, biasanya gitu. Tapi kalau suara mesin kasar nggak kayak suara mesin Lexi depan ini. Depan Lexi ini lebih kasar suaranya. Ya wes gitu aja lah. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.